Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuleka, kelas A21 dengan NIM 22811311033. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester pada MK Tafsir dan Ilmu Tafsir dengan dosen pengampu yaitu Bapak Afif Husain AC MA. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian ilmu tafsir dan bedakan secara tegas dengan tafsir. Mengapa penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang musyafir? Sertakan pandangan ulama ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk memahami serta menjelaskan makna dan kandungan Al-Quran secara sistematis. Sedangkan tafsir adalah hasil akhir atau penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang musyafir atau penafsir Al-Quran karena ia harus mampu memahami konteks, bahasa, dan makna ayat-ayat Al-Quran secara tepat. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Jurjani menekankan pentingnya pemahaman ini karena tafsir yang salah dapat mengarah pada kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Soal nomor 2. Uraikan perbedaan tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi dari segi sumber dan metode. Berikan masing-masing satu contoh penafsirannya. Tafsir bil mansur merujuk pada penafsiran yang bersumber pada hadis, perkataan sahabat, serta sumber-sumber yang diakui. Metodenya adalah merujuk pada narasi yang dipercaya dan sah. Contoh penafsirannya adalah Ibnu Katsir yang banyak menggunakan hadis untuk menjelaskan ayat. Sedangkan tafsir bil ra'yi adalah penafsiran berdasarkan ijtihad dan pemikiran pribadi musafir tanpa merujuk pada sumber yang kuat. Metodenya lebih subjektif. Contohnya adalah tafsir Al-Maturidi di mana Maturidi menggunakan akal untuk memahami makna ayat. Soal yang ketiga yaitu analisis fungsi asbab al-nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Jelaskan dengan argumen ilmiah dan rujukan ulama. Fungsi utama asbab al-nuzul antara lain membantu menjelaskan makna ayat yang masih umum atau samar. Kemudian membatasi penafsiran agar sesuai dengan konteks turunnya ayat, mencegah kesalahan tafsir dan menunjukkan hikmah penempatan hukum syariat yang turun secara bertahap. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat akan memahami makna ayat tersebut. Tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab turun yang khusus. Mayoritas ulama seperti Al-Suyuti menegaskan bahwa banyak ayat diturunkan sebagai petunjuk umum tanpa didahului peristiwa tertentu, seperti ayat-ayat tauhid, akidah, dan akhlak. Sebab turun hanya ada pada sebagian ayat yang berkaitan peristiwa atau pertanyaan tertentu. Meskipun suatu ayat memiliki sebab turun, hukumnya tetap berlaku umum. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih al-ibrah bil umum al-laf la bi khusus al-sabab, yaitu yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya. Ulama seperti Al-Zurqani menjelaskan bahwa pemahaman asbab al-nuzul memberikan perspektif yang lebih mendalam. Soal yang keempat yaitu jelaskan konsep makiyah dan madani serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran hukum atau sosial. Konsep maki dan madani ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu maki dan madani. Ayat Maki adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sedangkan ayat Madani setelahnya.
Urgensi pemahaman ini adalah untuk mengetahui perkembangan pesan-pesan Al-Quran dalam konteks sejarah. Contoh ayat Maki adalah surat Al-Ikhlas yang menekankan tauhid, sedangkan ayat Madani seperti surah Al-Baqarah berisi hukum-hukum soal yang lebih kompleks. Implikasi dari pembagian ini sangat signifikan dalam penafsiran hukum, di mana ayat-ayat Madani seringkali lebih berkaitan dengan aspek hukum. Soal yang kelima yaitu, menurut pandangan Anda, apa dampak keilmuan dan sosial dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, khususnya di era digital? Jelaskan dengan pendekatan akademik dan contoh kasus. Dampak dalam penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir di era digital sekarang ini yaitu, penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir bisa berakibat fatal, terutama di era digital di mana informasi menyebar sangat cepat sekali. Tanpa pemahaman yang mendalam, tafsir yang salah dapat menciptakan misinterpretasi yang luas. Kasus seperti ini terlihat pada banyaknya video penafsiran di media sosial yang tidak berdasar pada kaidah yang kuat, mengakibatkan penyebaran ajaran tidak sesuai dengan konteks Al-Quran. Pendekatan akademik menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam melalui kaidah yang tepat sangat penting untuk menjaga originalitas dan akurasi ajaran Islam. Dengan mengikuti standar ilmiah dalam penafsiran, dampak sosial yang negatif dapat diminimalkan, memastikan bahwa masyarakat memahami Al-Quran sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Demikian presentasi jawaban dari UAS MK Tafsir dan Ilmu Tafsir. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.